Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ibu Anissa di pelajaran prakarya kelas 8 dengan materi pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tahapan pengolahan. Nah, di sini untuk tahapan pengolahan ada peta atau kerangka pembuatan dari tahapan pengolahan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Poinnya ada identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan atau kondisi keluarga saat ini. Poin yang kedua, ide atau gagasan, membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Lanjut. Yang kedua, pelaksanaan pembuatan. Pelaksanaan pembuatan, poinnya ada 2. Yang pertama, persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengupasan atau pencucian bahan. Yang kedua, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Lanjut. Yang ketiga, yaitu penyajian atau pengemasan. Nah, wadah penyajian dan estetikanya. Kemudian, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Berikutnya, evaluasi. Merasakan hasil atau produk pengolahan. Mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Kita lanjut. Di sini ada pengolahan serealia. Kemudian berikut ini adalah gambar dari produk olahan dari serealia, yaitu contohnya beras. Nah, di sini ada nasi goreng, kemudian sushi, dan nasi bakar. Nah, ini olahan yang berasal dari bahan beras. Kita lanjut. Produk olahan jagung. Nah, bisa kita lihat olahan jagung. Di sini ada omelet jagung, kemudian puding jagung, jagung susu keju atau jasuke, kemudian jagung keju mozzarella, dan juga bakwan jagung. Kita lanjut ke produk olahan kacang. Nah, bisa dilihat ini gambarnya hasil dari produk olahan kacang. Ada peye kacang, kue kacang, kemudian kacang Medan atau kacang kriwil, dan ada susu kedelai. Berikutnya ada kue bakpia dari kacang hijau. Kita lanjut ke produk olahan umbi. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya olahan umbi, yaitu berupa bolu, kemudian puding, keripik, dan juga perkedel dari kentang. Nah, untuk alat-alat pengolahan, di sini bisa dilihat gambarnya. Alat pengolahan ini sebenarnya disesuaikan dengan pembuatan produk yang mau dibuat. Nah, ini contohnya ada kompor, kemudian blender,
wadah, baskom atau mangkok, kemudian ulekan, pisau, talenan, spatula, dan juga panci. Kita lanjut ke contoh pengolahan pangan dari bahan singkong. Baik, di sini saya kasih contoh yaitu pengolahan makanan dari bahan singkong. Yang pertama, saya akan membuat perencanaannya sesuai dengan peta pengolahan yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama itu ada perencanaan. Isinya tadi ada identifikasi kebutuhan. Nah, di identifikasi kebutuhan ini saya menceritakan suasana apa yang saya rasakan untuk membuat suatu karya. Misalnya di sini saya katakan hari ini adalah hari kelahiran ibu saya. Saya akan merencanakan pembuatan kue ulang tahun yang sederhana dan murah, tetapi dapat memberikan kesan tersendiri untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta kepada beliau. Nah, ini identifikasi kebutuhan saya karena ada acara ulang tahun orang tua saya, misalnya seperti itu. Kalian boleh buat contoh lainnya sesuai dengan kondisi yang kalian inginkan. Kemudian lanjut ke ide gagasan. Nah, ide gagasan ini lebih mengerucut ya. Kalian harus menjelaskan hal apa yang mau kamu buat di ide gagasan ini. Jadi di sini saya akan membuat kue rainbow cassava dari bahan singkong sebagai bahan utamanya. Saya sudah mendapatkan ide gagasannya, yaitu kue rainbow cassava. Kita lanjut ke pelaksanaan. Tadi pelaksanaan yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Nah, di sini saya sebutkan alat-alatnya dan juga bahan-bahannya. Ada kompor, panci kukus, wadah atau baskom, kemudian parutan, cetakan bolu, pisau, dan juga spatula. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya ada singkong, pewarna makanan, garam dan gula, dan juga air. Oke, setelah saya sudah mendapatkan bahan dan alatnya, kita lanjut ke proses pembuatan. Nah, di proses pembuatan ini ada catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan untuk memasak sampai dengan selesai. Kebersihan tangan pada saat membuat adonan. Memadamkan api setelah selesai masak. Kita lanjut ke proses pembuatan kue rainbow cassava. Nah, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Campurkan singkong, parut dengan air hangat, gula, agar-agar, butter, margarin, garam, aduk hingga tercampur rata. Yang ketiga, bagi adonan menjadi 5 bagian dengan wadah yang berbeda. Beri warna merah, biru, kuning, hijau, dan juga ungu. Langkah keempat, adonan dimasukkan ke dalam cetakan selapis. Kemudian kukus dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, menyusul lagi lapisan berikutnya. Lakukan sampai 5 kali lapisan adonan. Nah, adonan yang terakhir kukus selama 20 menit. Setelah masuk semua 5 adonan, dikukus selama 20 menit. Untuk melihat sudah matang, tusuk dengan lidi. Bila tidak lengket, berarti kuenya sudah matang. Selanjutnya, kue yang sudah matang disajikan dengan kelapa parut pada piring dan hidangan siap disantap. Nah, ini kemudian ada penyajian. Penyajian kue rainbow
cassava dari bahan singkong disajikan menggunakan piring. Kemudian langkah terakhir yaitu evaluasi. Pada akhir pembuatan pengolahan pangan, ujilah hasil dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Oke, kita lanjut ke materi keselamatan kerja. Nah, sebelum kita melakukan atau sesudah melakukan praktek memasak, nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja. Yang pertama, kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan hendaknya diperhatikan, baik saat memasak maupun setelah memasak. Kemudian, kebersihan tangan harus diperhatikan pada saat pembuatan adonan. Berikutnya, jagalah besarnya api saat memasak. Dan terakhir, padamkan api dengan baik saat selesai masak. Kemudian selanjutnya di sini ada penyajian dan pengemasan. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi, warna, tekstur atau bentuk, rasa, bau, dan alat kemasan sajian makanan. Penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dari sanitasi higienitas makanan. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini ada prinsip dari higienitas dan sanitasi makanan. Yang pertama ada prinsip wadah. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan tertutup. Tujuannya agar antara jenis makanan tidak terkontaminasi bakteri atau kuman sehingga bisa memperpanjang masa simpan. Berikutnya prinsip kadar air. Penempatan makanan yang berkadar air yang banyak baru dicampur saat menjelang dihidangkan untuk mencegah agar makanan yang berkuah tidak mudah basi atau rusak. Kemudian berikutnya prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bukan pewarna makanan, dan menggunakan bahan-bahan berbahaya lainnya. Berikutnya prinsip panas. Disajikan masih dalam keadaan hangat atau panas sehingga membuktikan bahwa hidangan masih segar. Dan prinsip untuk mencegah kontaminasi terhadap bakteri atau kuman dan memiliki tampilan yang estetis. Berikutnya prinsip alat bersih. Setiap alat yang digunakan seperti dus, piring, mangkuk harus bersih dan kondisi baik. Bersih sudah dicuci secara higienis dalam keadaan bersih, tidak rusak atau tidak cacat atau bekas pakai. Nah, tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis atau indah. Berikutnya, prinsip penanganan makanan. Dalam penyajian makanan, hindari kontak langsung dengan tangan. Gunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Berikut faktor kedua dari pemilihan makanan adalah karena cita rasanya. Yang pertama, rasa manis.
Nah, rasa manis ini ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa, atau kandungan zat gula dari buah-buahan dan bahan makanan lainnya. Nah, ini akan memberikan energi yang akan diubah menjadi tenaga. Berikutnya rasa asam. Rasa asam ini dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, asam asetat, menunjukkan makanan mengalami fermentasi, bahkan basi. Berikutnya rasa asin, dibentuk oleh sodium klorida, menunjukkan perlu adanya keseimbangan mineral. Berikutnya rasa pahit, dibentuk oleh komponen alkaloid, naringenin, kafein, dan lain-lain yang menandakan kemungkinan adanya toksin atau racun. Berikutnya, faktor ketiga dari pemilihan makanan adalah karena warna dan tekstur atau bentuk. Dari warna makanan akan dapat dilihat bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang apabila diraba oleh tangan terasa empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan memberikan rangsangan yang cepat pada panca indera karena dapat dinikmati dengan nyaman. Dan sebaliknya, jika teksturnya makanan berkonsistensi keras akan memberikan rangsangan yang lambat pada panca indera. Berikutnya, faktor keempat dari pemilihan makanan adalah karena alat atau kemasan sajian makanan. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Apabila kita makan di restoran atau di rumah makan tradisional, alat yang biasa digunakan dalam penyajian hidangan makanan adalah piring makan, sendok, garpu, mangkuk untuk sayur, gelas minuman, piring-piring, dan juga mangkuk kecil untuk cuci tangan. Nah, untuk alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional. Nah, contohnya seperti berikut ini. Alat penyajian atau penyajian dan kemasan tradisional. Nah, bisa dilihat gambarnya untuk kemasan tradisional terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar besek ya dari bambu. Nah, ini merupakan alat kemasan tradisional. Nah, berikutnya yang tumpeng dari tampah, ini juga dari bahan bambu. Nah, ini sebagai alat penyajian. Kemudian piring rotan juga sebagai alat penyajian. Kemudian untuk alat kemasannya bisa dilihat ini ada seperti nasi liwet yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian ada juga lemper sebagai kemasan juga, dan juga ada ketupat sebagai kemasan tradisional. Nah, berikutnya alat penyajian dan kemasan modern. Bisa dilihat ini menggunakan piring. Biasanya piring yang digunakan adalah dari bahan melamin, aluminium, atau kaca juga bisa. Kemudian untuk alat kemas modernnya berupa plastik. Nah, bisa dilihat gambarnya. Untuk makanan ringan atau kering biasanya menggunakan plastik klip.
Berikutnya adalah alat penyajian dan kemasan modifikasi. Nah, jadi ini perpaduan antara modern dan tradisional. Bisa dilihat contoh gambarnya, alat penyajiannya berupa piring dan juga dimodifikasi dengan alas dari daun pisang. Kemudian untuk kemasannya, ini dari styrofoam. Styrofoam ini juga merupakan alat penyajian, alat kemasan modern, kemudian dialas dengan daun pisang. Nah, ini merupakan alat kemasan modifikasi ya. Baiklah, kita lanjut ke bagian tugas praktik. Nah, ini mungkin sudah dinanti-nanti oleh kalian semua. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kalian harus membuat olahan makanan dari bahan serealia atau bahan kacang atau juga bahan umbi. Nah, kalau serealia itu kan ada beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian kacang, ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Dan untuk umbi ada singkong, kentang, dan juga ubi ya. Ini kalian pilih salah satu aja, bebas mau yang mana, boleh beras, boleh jagung, boleh ubi, boleh singkong. Nah, ini bisa kalian kondisikan dengan keadaan di lingkungan kalian adanya bahan apa dan atau keinginan kalian inginnya buat apa gitu. Nah, kalian harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Misalnya tadi kan saya sudah memberikan contoh yaitu membuat olahan dari bahan singkong yaitu bolu rainbow cassava. Nah, kalian buat seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada perencanaan, identifikasi kebutuhan. Jadi kalian jabarkan dulu sesuai dengan kondisi di rumah atau lingkungan. Kemudian lanjut ke ide gagasan. Kalian jabarkan. Nah, ini sudah mengerucut ya. Maksudnya sudah mengerucut itu kalian sudah mendapatkan apa yang ingin kalian buat di sini. Sudah jelas nama produknya, olahannya apa gitu. Berikutnya pelaksanaan, isinya ada persiapan, merencanakan, mendata bahan dan alat yang dibutuhkan apa saja. Nah, alat ini disesuaikan saja dengan alat-alat yang ada di rumah. Kemudian proses pembuatan. Nah, ini proses pembuatan juga harus kalian jelaskan langkah-langkahnya mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga, penyajian atau pengemasan. Nah, di sini kalian jelaskan penyajian apa, penyajiannya menggunakan apa, atau piring, mangkuk, atau gelas. Kemudian yang keempat, evaluasi. Lakukan evaluasi dengan keluarga. Minta aja sama orang tua atau teman, tetangga, atau adik, kakak untuk menyicipi atau merasakan makanan yang kamu buat. Nah, kalian minta komentarnya. Nah, masukkan tuh komentar-komentar dari orang-orang tersebut ke evaluasi ini. Nah, evaluasi ini sebagai bahan perbaikan kamu untuk jika suatu saat nanti kamu akan melakukan memasak hal yang sama. Jadi kalian udah tahu apa kesalahannya gitu. Itu dievaluasi. Nah, untuk bukti bahwa kamu sudah melakukan praktek pengolahan makanan dari bahan serealia atau kacang atau umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, kamu praktekkanlah pengolahan makanan
yang kamu pilih dengan cara dibuat sebuah video atau tutorial pengolahan makanan. Nah, isi dari videonya yang pertama yaitu kamu harus memberikan pembukaan terlebih dahulu, menyebutkan nama dan kelas. Kemudian menyebutkan olahan apa yang mau kamu buat, dan selanjutnya kamu menyebutkan bahannya apa saja yang dibutuhkan, alatnya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian lanjut ke proses pembuatan, langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir di videonya harus ada. Kemudian setelah selesai proses pembuatan harus ada penyajian, tampilan akhir ya dari proses pembuatan makanan tersebut. Kemudian setelah itu sudah selesai penyajian, langkah terakhir adalah kamu harus memberikan penutup. Mungkin ini saja materi dan tugas praktik hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika memang ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung melalui Japri WA pribadi saya. Baiklah, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.